Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Naus ulang hadiah Fatihah kalau bersama Kiai Haji Hasyim Wahid, putrana Kiai Haji Wahid Hasyim, putrana Kiai Haji Hasyim Ash'ar, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ditampil bersama dan bersama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ibu bapak rahimakumullah, ayeuna masih suasana Idul Adha, bahkan ayeuna dinten anu kadua dinten tasbih, di mana tasbih teh dinten nyata 11, 12, 13 ayat. Daya lepatna ulang membuat sekedik karena peristiwa tetapi kejadian dengan kaping 10 ayat. Kamari Abi ngaduikeun tema masalah khutbah Idul Adha nyata husnuzon karena aturan Allah, husnuzon karena perintah Allah. Jadi maksudnya ketika ayat perintah di Allah eta teh lamun dilaksanakan malah aya madarat, malah bahaya, bahkan bakal kayak keuntungan kesahajama anu dilampah karena perintah Allah. Banyak itu kene lamun aya larangan di Allah eta teh lantaran aya bahaya. Namun urang ngajauhan larangan Allah berarti urang dialamatkeun, nyalamatkeun diri, keluarga, dunia. Namun urang langgar karena larangan Allah berarti urang mendudukan maneh karena masalah kemajemutan. Lain wae sakadar disebut dosa, tapi anu paling abot adalah murka, nyata berkedon di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina ayat tadi disebutkan innamal mu'minuna saestuna ari jalma beriman alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Nyata jalma beriman teh jalma beriman ka Allah ka Rasulna bari manehna teu aya ragu teh aman. Terus wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Manehna jihad berjuang di jalan Allah, hartana kujiwaragana di jalan Allah. Maka sanggawa berarti eta jalan teh bener di mana kalau SWT. Jadi kia Nabi Ibrahim alaihissalam
akan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Anugerah ini nalika anjeunna nyalat bojona jeung putrana ka daerah Mekah. Harinya jaskin ini jahidut la rabbi saya ini kuring mangga kapanyaran kuring semoga Allah memberi hidayah ke kuring. Ia ayat teh menggambarkan bahwa lamun ulah hijrah di tempat ke tempat saja itu dikenging. Lalu di tempat pertama terasa tumanina sumayanan kabar-kabar takkan Nabi Ibrahim teh di Palestina tenang, maka angkat kahijah ke kota Mekah. Tapi sadaran pergi ke kota Mekah hanya harus kabarana kasih isyarat bahwa hanya teh kedah ngangkurkeun bojona di putrana dia tepat. Jadi kan diabadikan bahwa Subhanahu wa ta'ala kumaha perintah Ibrahim ka Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzati batika muharram. Ya Allah, abdi teh menempatkeun pun bojor jeung pun anak dicakeun Ka'bah. Anu kata tempat teh hiji lekol saya jalmi saya tetangkaran saya kehidupan. Rasanya minta ke Allah supaya Rabbana liyuqimus shalah. Keluarga abdi salami abdikan turun teh nitip Gusti sing tiasa salat kula diberikan ka tinggalkan ibadah salat. Wa'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim serta jadikan hati manusia teh condong nyaah ka keluarga abdi. Cindak kamar nitip ka keluargana supaya ulah ecodeka akhlakna sae kalakuanna sae sehingga kuayana akhlakna sae jami teh nyaah dada gitu. Tas anu katilu warzuqhu min as-samarat Allahu yasbirun. Gusti paparin rezeki pun bojor pun anak selalu dikantonkeun. Mudah-mudahan keluarga habis sadayana syukur karena nikmat di Gusti. Hadirin Siti Hajar harita ngaros hamham ngagulan kenapa Ibrahim meninggalkan dirinya. Sampai anjeunna bertanya teh dari dijawab, mengapa Tuhan saya tinggalkan di sini sendiri hanya dengan bayi? Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya Siti Sarah menanyakan kembali dengan bahasa dia, apakah Tuhan diperintahkan Allah? Maka Ibrahim menundukkan kepala, menandakan dia bahwa itu adalah perintah Allah. Selalu Siti Hajar akhirnya tidak lain dari mana. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menterlantarkan kami. Oleh Siti Hajar diantar dengan doa, kalau begitu silakan Tuhan pergi meninggalkan aku dan anak untuk melaksanakan perintah Allah. Saya ini rahimahullah berangkat hanya ke kota Palestina
Dan menurut satu kisah mah Ismail hampir usia 12-13 tahun. Anjeunna kembali melihat putranya di kota Mekah. Belum juga bertemu Nabi Ibrahim dengan keluarga. Di perjalanan beliau mimpi supaya menyembelih yang menjadi anaknya. Hadirin, anjeunna akhirnya naraskan menjadi putrana. Begitu sampai kaputrana Umar jawab putrana, ya atik amatu Umar, satajibini insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan perintah Allah. Adapun masalah saya akan menjadi hamba yang sabar. Gitu. Nah, hadirin, yang pelajari dari sini adalah begitu yakinnya Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, walaupun meninggalkan istri dan anak. Berkah dari keyakinan ini, apa yang menjadi kenangan? Yang menjadi kenangan adalah sumur Zam-Zam yang eksis sampai hari ini. Itu adalah keyakinan Ibrahim alaihissalam diganti dengan kesolehan anak, kesolehan istri, dan kenang-kenangan dari Allah berupa sumur Zam-Zam. Kemudian yang kedua, ketika Ibrahim menyembelih anaknya, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bayainahu bi-dzibhin adzim, ditebus dengan sembelihan kambing yang sangat besar. Kan tidak sampai memotong anaknya. Jadi di sini menggambarkan kalau melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tidak usah ragu. Yang sampai sekarang adanya syariat kurban. Syariat kurban itu kan dari perjuangan Ibrahim, dari keyakinan Ibrahim terhadap perintah Allah. Kenangan pertama adanya sumur Zam-Zam. Yang sampai hari ini Zam-Zam itu tidak ada air yang paling istimewa kecuali Zam-Zam. Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu bagaimana yang minum. Kalau minum ingin sehat-sehat, kalau minum ingin punya ilmu, diberi ilmu, kalau minum ingin cerdas-cerdas. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Dan akhirnya sampai sekarang kita selalu berdoa ketika akan minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Mesti apa? Nah, saya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi itu teh boleh dibiasakan oleh kita tiap pada sholat kepada Allah berdoa, ya Allah saya berilah ilmu yang manfaat, ya Allah berilah saya rezeki yang jembat, ya Allah berilah saya sembuh dari segala penyakit. Karena kata tiru kebutuhan pertama ilmu, dua rezeki, ketiga kesehatan. Namun ibu dikasih ilmu, rezeki, sehat, itu berarti bahagia ya. Nggak sama karena dina penyembelihan dirasakan hikmahnya bikin air, terutama kerjaan fakir miskin antara mamjen lagi
tiasa makan daging, wahai syariat korban. Malah saja bintiatama, tiasa nyambungkan silaturahmi, babarayan didulukan, wahai anak korban. Bagi kesadaran daging kurban untuk orang miskin, orang fakir, kan boleh diberikan ke tetangga, ke bahaya, kan dulu kajentik tidak miskin, sebagai bentuk hadiah, ikatan silaturahmi, kita bagi-bagi daging gitu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini masih hidup, diberi rezeki. Kira saya mencit sapi. Terus anu katil nama bulan nyarila biasa manfaatkan daging kalau keluarga. Diri badai paya-paya, bilih badai bala kecelakaan gitu. Ya alhamdulillah para santri oke di dia biasa nyate, biasa nyoto gitu. Kita nyinti umur akhirnya alhamdulillah eta sapi sadanya diamanilin mungkin kira langsung di 15 anu titip kurban teh domba mah kok simpuling dibagikan deui ka PCNU ka rencangan ka Kiai Sanes domba mah teh dipencit dibagikan deui. Nah itu adalah berkat daripada keyakinan jadi syariat, jadi hikmah, jadi barokah. Kemarin kita tidak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Plus ayat ini anu sanes contohnya Allah menyuruh menikah. Di surat Ar-Rum dikatakan, nikahlah kamu kepada istri yang tidak bersuami. Kalau kamu miskin, Allah akan berikan kecukupan. Itu adalah jaminan ketika kita miskin, kita fakir dengan nikah jadi kaya gitu. Jadi bahasa Sunda macam tain berharagasan biasanya balagata ke rumah tangga. Lagi istri rezeki, suami rezeki diizinkan jadi barokah rumah tangga. Kemudian surat Ar-Rum menjelaskan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi innallaha wasi'un alim. Baik wahai nikah anu soleh, anu solehah, istri anu laragasan yang tidak punya suami. Kalau mereka itu miskin, kalau mereka itu fakir, dengan nikah Allah janji akan memberikan kecukupan. Innallaha wasi'un alim. Hadirin rahimakumullah, memang ketika menikah kalau bimbang dan ragu mah ada, tapi separuh dari keraguan ada keyakinan. Dulu simpuling nikah tahun 78 Tacan Garuh Dama di Bandung ya. Terus Kapurwarata kumaha ya gitu. Nah, barang-barang ka Puntojo nah kumaha lalu kekandungan ya tadi nama ulah waka gitu. Tacan Garuh Dama kumaha lalu kakandung sepuluh terbaik dari Bapak Naya dan Bapak Naya. Ternyata alhamdulillah hadirin rahimakumullah tahun 79 simpuling diangkat jadi CPNS di Kabupaten Purwakarta. Gitu jadi bojo teh nyanak rezeki, suami teh nyanak rezeki, nikah teh nyanak rezeki. Kedah yakin kalau ulah dengan kaki ada laki-laki yang sudah punya kerja menangguh pernikahan, padahal sudah punya rumah, sudah punya gaji.
Cuma jawabannya, saya mah makan sendiri aja belum cukup, apalagi kalau punya istri. Nah kalau orang beragama justru kita jawab, kalau kita belum cukup dengan nikah mudah-mudahan jadi cukup. Itu kan tidak rasional, itu mah keyakinan. Gitu. Keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apalagi kata Allah teh, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Pasti setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dalam pengetahuan ada kesulitan, dalam kehidupan ada kesulitan, dalam organisasi ada kesulitan, berbangsa bernegara pasti ada kesulitan. Tapi di tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Ibu bapak, kita prihatin dulu berapa tahun, tidak lama, tapi berkat daripada sabar, tawakal menghadapi kesulitan, sekarang diberi kemudahan dan lebih lama menikmati kemudahan daripada mengalami kesulitan. Itu janji Allah SWT. Inna ma'al usri yusran. Oleh karena itu kita tidak boleh antipati dengan kesulitan. Kita yakin satu ketika ada kemudahan. Juga demikian pula dengan adanya pandemi. Kata Allah Ta'ala, itu bahwa yasmin, di mana orang sakit, di mana orang terdampak, Allah menyembuhkan. Itu adalah alasan Ibrahim dinakukan. Fa'idha maritu fahuwa yasmin. Lamun kuring sakit, Allah akan menyembuhkan. Kenapa? Karena memang sakit juga dari Allah. Pasti yang menyembuhkan adalah Allah. Dan dalam Al-Quran lebih jelas lagi, ada obat untuk menyembuhkan penyakit. Dalam surat Al-Isra adalah membaca Quran. Quran itu adalah penyembuh segala penyakit. Bukan hanya penyakit rohani, tapi penyakit jasmani. Asal orang rajin baca Quran dan yakin terhadap Quran. Inna nahnu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa husnan. Kami turunkan Al-Quran dan di situ ada obat dan rahmat bagi orang beriman. Hanya bagi mereka yang kafir, yang zalim, yang musyrik, yang tidak yakin, bukan tambah manfaat, tambah kesembuhan, malah tambah penderitaan dan tambah kerugian. Karena itu hadirin kita belajar yakin. Akhirnya misalkan lagi pusing ada lagi 13 turun. Akhirnya baca Quran insya Allah kayak datang si Allah Subhanahu Wa Taala janji daripada Sri Mulyani gaji 13 pekan depan akan diberikan gitu. Jadi yakin kau. Terus adanya kedah yakin kau Allah Subhanahu Wa Taala teh dina ayat ya mayan taqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Jangan anu takwa ka Allah, Allah bakal beri mereka tajamah rezeki. Bahkan rezeki tanpa hisab, rezeki tanpa bilangan, tanpa dikira, tanpa disangka. Allah akan berikan manakala kita takwa kepada Allah. Kemudian kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan menghitungnya, Allah yang akan menjaganya kalau kita tawakal. Nah hadirin rahimakumullah, kita hari ini dalam beragama hanya sebatas seremoni, bukan menjadi keyakinan.
Sebab kalau hanya ada seremoni, hanya kembangnya saja, bunga nabuka. Sedangkan dalam hati yang akan menjadi pegangan buat kita dan ketenangan adalah keyakinan. Itu. Keyakinan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini berkah daripada 10 Laylatul Qadar, tingkatkan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian ibadah haji. Kalau ibadah haji itu secara lahiriah maka ada duit. Tapi apakah ada orang yang karena ibadah haji jadi miskin, jadi sengsara, jadi fakir? Tidak ada. Yang miskin, yang sengsara mah judi, tukang mabok, tukang zina, pasti sama bakal sengsara. Dari tanah Nabi Nabi aja. Tidak orang membiasakan zina kecuali akan fakir. Apalagi yang namanya judi, apalagi yang namanya mabok. Hadirin rahimahullah, dalam kesempatan ini pula kita melaksanakan misalkan tahajud. Tahajud itu kan diulang-ulang dalam Al-Quran. Kita harus membiasakan tahajud. Kalau kita yakin dengan tahajud, maka jaminan Gusti Allah SWT kedah diyakinkan. Coba yang tinggal dalam surat Al-Isra. Saat ada sholat tahajud Allah nyatakan, Rabbi adhini mudkhala sidqin wa adhini mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Eta ayatnya saatas perintah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Maka selanjutnya pek kumaneh baca Rabbi adhini mudkhala sidqin. Ya Allah, saya berikan solusi yang benar. Kalau saya harus keluar, keluar. Kalau saya harus masuk, masuk. Kalau saya harus maju, maju. Kalau saya mundur, mundur. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikan ya Allah bagi saya sultanan, yaitu sultan yang akan membawa saya. Mungkin sultan itu pemerintah, mungkin sultan itu adalah simbol daripada amalia kita yang akan memberikan bantuan kepada kita setelah kita rajin sholat, rajin berdoa, bangun malam dan sebagainya. Dulu suka acara Abi Oge, kalau ditanya Pak Haji naon rahasiana, kan yang sama-sama Pak Haji itu banyak setangnya bareng, tapi Pak Haji sukses membangun pondok pesantren gitu. Habis suka kacaretot ladang tahajud gitu, itu kacaretot sebetulnya. Salah sama rahasia teman diceritakan nggak ada yang pakai ibu-ibu gitu. Itu adalah tahajud. Pangan kacaretot teh biasa nama tidak semudah itu mengatakan pada tahajud. Bisa dituduhkan. Akhirnya berhasil. Tapi akhirnya tidak. Yuk kita cari kesuksesan, cari keberhasilan lewat tahajud. Gitu. Dan selanjutnya sebagai materi pawasan terakhir, pada menyampaikan ini, Saud Imam Hasan Basri, rusaknya hati kita ini karena 6 macam. Jadi kan supaya nyambung bahwa pasca Idul Adha ini hati kita perbaiki.
hati kita ini harus lebih baik daripada hati kita sebelumnya. Tapi harus tahu ada 6 yang akan menjadikan hati kita rusak. Yang menjadikan hati kita rusak kata Imam Hasan Al-Basri adalah: pertama, yudhibuna bi rajai taubah minallah. Mereka itu suka rajin berbuat dosa, maksiat, karena terlalu berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa. Nah, itu rusaknya hatinya. Jadi jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Kemudian Allah Maha Pengampuran, Maha Ampun, Maha Ghafur, Maha Nerima Taubat. Memang benar Allah itu Ghafurun Rahimun. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Nyayang. Inna Allaha yaqbilu taubah. Pasti Allah akan menerima karena taubat. Tapi sifat Allah anu sakitu saya bukan berarti kita untuk berpoya-poya dengan dosa. Dengan semena-mena kita setiap saat berbuat dosa. Karena Allah Maha gitu. Nah, itu rusak hati kita. Jadi artinya kalaupun Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Allah menerima karena taubat pulang semua, tapi kita berhati-hati dalam berbuat dosa, berbuat maksiat. Kecuali kalau kita berbuat dosa itu pertama, ya, berbuat dosa itu pertama karena lupa. Jadi kalau memang berbuat dosa karena lupa, itu barulah kita segera minta ampun pada Allah SWT. Yang kedua, memang tidak sengaja. Artinya kita ingin melakukan kebaikan, tapi kenyataan dosa yang kita lakukan itu kan tidak sengaja. Tadi nama kayak merek hadiah, tapi kenyataan nama menyakiti. Seolah-olah hadiah itu teh diterimanya teh dengan penerima yang tidak baik. Itu kan tidak sengaja. Dikira ini tidak akan melukai hati. Kemudian yang ketiga, bahwa kita melaksanakan dosa itu karena memang suasana atau lingkungan yang kita sendiri tidak bisa menghindar. Contoh ini, ibu bapak ningali misalkan sinetron gitu, sinetron teh Inayah misalkan, ibu sok nonton kan Inayah, pan dina salah-salah teh aya iklan, kadang-kadang iklan teh buku lucu kan, eta mah terpaksa da urang mah tujuanna direk ningali sinetron ngan aya iklan gitu. Ada ningali tinju, kalau salah-salah tinju teh aya we eta teh nu mawa ronde 1, ronde 2 gitu. Nah, eta kan tersengaja gitu. Karena suasana gitu. Yang tepatnya kalaupun kita melaksanakan dosa, kita bukan dosa besar, gitu aja. Jadi bukan dosa besar. Jadi untuk kita mah bukan kelasnya lagi mengerjakan dosa besar. Gitu. Sudah bukan kelasnya. Kalau dosa kecil bukan berarti kita menyepelekan. Hanya dosa kecil itu Allah akan mudah mengampuninya. Misalkan kita wudu, maka dosa kita yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di mulut, Allah pun. Jadi tidak melakukan dosa besar. Bahkan dulu kan disampaikan dosa besar itu zina, mencuri, sumpah palsu, musyrik, menyakiti hati orang tua, kemudian lagi mencuri, judi, membunuh. Pokoknya ada 70 macam dosa besar gitu.
Ya kita tidak terjerumus ke situ. Kemudian yang kedua, yang akan merusak hati manusia itu adalah ya'lamuna ilma, ya, ya'lamuna ilma wala ya'malun. Mereka tidak mengetahui ilmu tapi tidak mengerjakannya. Ini yang diancam sama Allah. Kabul maqtan indallah taqul ma la taf'alun. Betapa besar orang yang punya ilmu tapi tidak mengerjakannya, tidak mengamalkan. Surat Al-Baqarah sampai Allah menjelaskan sekian. Apakah kamu tidak berakal? Gitu. Eta bahasa kasar kajama anu boga ilmu teu ngamalkeun kana ilmuna. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala taqilun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mengapa kamu menyuruh orang berbuat baik? Kamu sendiri melupakan terhadap diri kamu. Dan kamu suka baca Alkitab. Apakah kamu tidak berakal? Nita sedekah, kamu tidak sedekah. Nita jariah, kamu tidak jariah. Nita kurban, kamu tidak kurban. Nita kamu sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu. Nyuruh orang lain tahajud, kamu tidak tahajud. Nah ini kata Allah teh dianggap orang tidak berakal, ternormal. Nita kamu tapi mempolokkan terhadap diri seorang. Dan rusak hati saya. Membaik dilakukan ke Allah teh supaya naon. Wasta'inu bisabri shalah, minta tolong ke Allah bersabar bersalat. Yang menang berat salatnya ila yang masih kesulitan zaman. Terus dilakukan yang kedua, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, ahli jamaah khusus teh anu yakin diri bakal maut gitu. Mungkin bakal terbang di Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un. Mereka bakal kembali pada Allah. Jadi artinya memang orang tidak akan khusyuk kecuali kalau dia yakin dirinya akan mati baru khusyuk. Nah, jadi anu kaduana eta anu kadiruna wa idza amilu lam yuhlisu. Kalau mereka beramal, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak disertai dengan keikhlasan. Itu rusak hatinya. Mereka mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, segala kebaikan, tapi tidak ada keikhlasan. Yang mengganggu keikhlasannya adalah pertama riya. Jadi yang menghilangkan keikhlasan itu adalah riya. Karena tujuannya adalah supaya dipuji, disanjung oleh manusia. Yang kedua, yang menghilangkan keikhlasan itu adalah mereka itu mencari kehidupan dunia. Dia tertarik dengan dunia. Sallallahu wa ma yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa ma yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanadis syakirin. Siapa yang mau akhirat Allah beri, mau dunia Allah beri, nanti yang akan dibalas kebaikan oleh Allah adalah hanya orang yang bersyukur kepada Allah. Karena itu amalkan apa yang kita ketahui dengan tulus, dengan ikhlas, supaya yang kita amalkan itu jadi pahala di sisi Allah. Kemudian yang keempat, yang merusak hati manusia itu adalah ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Tiap hari
tiap hari kita memakai, kita tiap hari menggunakan rezeki dari Allah, tapi tidak pernah bersyukur. Kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka kita ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari rezeki kita miliki. Sandang pangan papan, malah kendaraan itu tidak disyukuri. Sandang baju, hadirin baju ke anu bermerek puluhan juta kan, yang naraskan amang kata kok anu mahal, eta dompet segede kamu ya, 15 juta. Sebenarnya 15 juta ringgit kurang. Itu hadirin, kalau belum beli dompet 15 juta, rasanya belum bahagia gitu. Padahal dompet nu aya di ibu bapak oge, itu sudah pirang-pirang sebagai nikmat Allah. Da bagaimana pakai dompet di ulama cukup diasupkan kana BHR gitu. Karena BHR itu jadi itu sandang pangan dahareun hadirin mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah da nikmat Allah teh lain dina sangu, lain dina daging, dina nikmat dahar. Kajen teh dengan sakit kolobana teh diberi nikmat ahad teh bahagia. Gitu. Anu lain ulah bersyukur ka Allah. Diberi sandang, pangan, papan, bumi, kendaraan. Lain sakatum la ajidanakum. Lalu kalau syukur Allah bakal nambah rezeki. Tapi lalu itu ada Allah kacida berina. Dan anu kalimana wa ma yardawna bi kismatillah. Mereka itu tidak pernah ridho, senang dengan bagian daripada Allah. Hadirin, anak 5 teu sadayana sarua rezeki anak 5 teh. Eta teh lain abah mah ngatur. Nu ngatur teh Allah Subhanahu wa taala. Nu beunghar miskin padahal sa emak sa bapak, sa aki sa nenek sakolana disaruakeun, pendidikan lain tidak disarua. Hadirin rahimakumullah, lantaran eta dina hadis kursi, kalau kita tidak menerima akan bagian daripada Allah, tidak ridho dengan qada dan qadar Allah, tidak syukur akan nikmat Allah, tidak sabar akan ujian cobaan musibah dari Allah, payah berkorban silai pek jangan cari Tuhan selain Allah. Sudah lainnya akhir itu lihat di Allah. Hadirin itu bahasa Allah ka makhluk. Bahasa ulama ka babatulah tegunan gitu. Lelaki pada jago kayak gatot gaca. Secara kita ke pengadilan, jos yang mantap. Teangan sugan kumane ayo lakin juga aing. Jadi temeuna urang atau misalkan ibunya jauh teang sugan aya pamajikan leuwih nyaah daripada aing. Aing mah sagala dibikeun ka susu ge dibikeun mah. Itu bahasa itu hanya untuk Allah, untuk kita tidak boleh. Jadi artinya kita menerima kepada apa yang telah Allah berikan. Kalau kita tidak menerima, itu rusak hati kita. Ajar Saleh nasihatkan seperti ibarat burung dalam sangkar. Bagaimanapun dia mau keluar, kalau belum takdirnya keluar, malah rusak jalan. Gara-gara apa kan dalam burung? Akhirnya mah kalau itu jangan rusak. Dua pun Islam anuka, pun iman anuka genep teh, iman karena koda-koda saya awal dari Gusti Allah.
Terus yang terakhir, rusak hati adalah kulantaran naon. Kulantaran kata jalmi teh yadfanuna mautahu walayak tabirun, sok ngumpulkeun umat tapi teu pernah mengambil pelajaran. Jadi hati itu kieu, lamun aya bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bapak anu maut, tah eta teh kedah dipelajari urang. Ayeuna bapak anu kema bapak anu maut. Jadi ibu bapaknya lila yang mati teh. Yang diomongkan di speaker teh ibu bapak. Ketika hari ini kita memandikan orang lain, nanti kita yang dimandikan. Ketika kita mengkafani orang lain, nanti kita yang kafani. Ketika kita menyolatkan jenazah, nanti kita yang sholatkan. Pada saat kita menguburkan jenazah, nanti kita yang akan dikuburkan itu. Kemarin goreng sehari goreng sadaya lagi. Paman goreng ala kata itu goreng patut sehari gitu. Buta ada gitu. Sehari buta. Tah kabeh sehari goreng patut. Saya jenau karena yuk silapor mata belasan hati. Tapi ayatnya sehari itu lebih goreng. Lamun seserian di kuburan. Jadi di kuburan mah lain tempatna sehari, di kuburan tempatna sehari. Gitu. Kudu nama kuburan. Itu si bapak anu disukan hubungan gitu. Ayat gitu kan saya. Malah seserian mana timbal terus aja. Ini akan timbal. Nah, jadi ulang arah pelajaran di mana kurang melakukan mauteh sehingga kurang emut bahwa di saat kurang bakal dikulupkan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada yang kata ulang panjang Yuswa biasa atau antasa ibadah lamun maut mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi Syarul Hasan Basri anu genep eta teh ngaruksakan hati urang. Kaidina yang dosa pedah ngarepkeun pangampura Allah. Kaduana boga yamuk tapi teu ngamakeun. Nu katiluna di mana ngamakeun kana yamuk manehna teu ikhlas. Nu kaopatna ngadaharan rezeki Allah tapi teu pernah bersyukur. Nu kagenepna teu ridho karena bagian ke Allah. Yang terakhir adalah mereka menguburkan mayit tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Sakitu anu nabi atur mudah-mudahan manfaat Allah sadayana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Muhaimin ya salam salimna wa muslimin inna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu min kafi mazidah kama yanbaghi li jalali
maradina wa asilana dunyana lati fiha ma'asuna wa asilana akhiratana lati ilaiha ma'aduna wa nihayatan jadata lana fi kulli khair wa janmata wa ta'ala min kulli syarrin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. Rupina sangki libur ngawas teh disimbolin saya dari ngawas. Mudah-mudahan kami pun kayunya ngawas teh. Nata kuangga tekeng sahur teh. Upami sekalian canak bermakan Tuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.